Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 28. Dibayarkan. Wan, kau benar-benar gila. Ya, aku harus membayar 1 miliar untuk membebaskan gadis ini. Matteo memandang tajam kepada Irwan yang merespons dengan anggukan tanpa ragu. 1 miliar untuk gadis itu. Kau benar-benar sudah kehilangan akal, Irwan. Matteo menggelengkan kepala. Tidak percaya bahwa mereka terjebak dalam situasi ini. Ya, jika Anda ingin mengambil semuanya, bos, silakan. Apakah Anda setuju? Goda Irwan dengan nada ringan, sambil mengangkat alisnya. Irwan menunjuk kepada dua wanita lainnya, Lily dan Sekar, yang terlihat sangat berharap kepada dua pemuda tersebut. Kau sungguh-sungguh gila, Irwan. Gila. Matteo memegang kepalanya, merasa bingung dengan seluruh situasi ini. Bos, jika Anda tidak ingin membayar, anggap saja ini sebagai pinjaman dariku. Saya akan membayar uang itu suatu saat nanti. Hanya saja, izinkan Nona Bella untuk pergi bersama kita, bos. Dan saya akan menikahinya, meskipun Anda yang harus melakukannya. Karena Anda telah berjanji bahwa jika yang ada di dalam bagasi adalah seorang gadis, Anda akan menikahinya, kata Irwan dengan tegas, menatap datar bosnya. Matteo memandang Irwan, masih merenungkan keputusan yang harus diambil. 1 miliar tidaklah sedikit. Bagaimana ini? Apa kamu setuju? Aku punya banyak urusan di luar sana. Bukan hanya harus menghadapi drama seperti ini. Tanya Pak Penghulu yang sudah mulai kesal. Matteo dan Irwan saling bertatapan, sedang mencari solusi. Sementara itu, Juragan Kartono mencegah Penghulu untuk pergi, sambil menahan tangan Bella agar tidak kabur. Juragan, lepaskan saya, kami tidak akan menikah. Bella mencoba keras untuk melepaskan diri dari cengkeraman tangan Juragan Kartono. Kita akan menikah sebentar lagi, dan kau akan menjadi milikku, ujar Juragan Kartono dengan suara meremehkan, membuat semua yang mendengarnya merasa tidak nyaman, terutama Bella. Matteo dan Irwan masih saling bertatapan. Kemudian, Penghulu dan Juragan Kartono bersiap untuk melangsungkan ijab kabul. Mulut Juragan Kartono sudah terbuka. Tunggu. Matteo cepat-cepat menghentikannya. Ia merebut kertas cek dan pulpen dari tangan Irwan, lalu segera menuliskan nominal dan menandatangani cek tersebut. Ini 1 miliar, silakan cairkan. Dan ini kartu nama saya, kata Matteo sambil memberikan cek dan sebuah kartu nama kepada Juragan Kartono, yang masih tercengang. Tangan Matteo kemudian menarik tangan Bella dan memintanya untuk berdiri. Bella merasa sangat lega. Akhirnya terbebas dari juragan tua itu. Mata Juragan Kartono terbelalak, melihat isi cek dan merasa senang bahwa akhirnya uangnya dikembalikan. Meskipun hatinya kecewa karena tidak bisa memiliki tubuh Bella yang masih muda dan segar. Tunggu dulu, kami ingin kesepakatan ini tertulis secara jelas. Kami tidak akan setuju jika suatu saat Nona ini diculik lagi, ucap Irwan dengan tegas. Bodyguard, siapkan yang dia minta. Perintah Juragan Kartono kepada anak buahnya. Setelah kedua belah pihak menandatangani sebuah surat yang berisi bahwa Juragan Kartono tidak memiliki hak lagi terhadap Bella dan hanya Matteo yang memiliki hak, Irwan berkata, "Sekarang, Nona Bella adalah milik kami. Anda tidak memiliki hak lagi untuk mengganggunya. Kami ingin ikut, Tuan. Boleh kami ikut," kata Sekar dan Lily serempak, mendekati Irwan. Irwan, Matteo, dan Bella menatap mereka tanpa ekspresi. Kalian, pulanglah. Kalian sudah tidak lagi berada di bawah kendali Juragan Kartono, ucap Irwan lagi. Tapi, biarkan kami ikut, Tuan, pinta Lily dengan nada setengah memohon. Maaf, saya tidak bisa membawa kalian. Pulanglah, tegaskan Irwan. Tapi, Tuan, bisa kami ikut sebelum kami pulang bersama-sama, desak Bella sambil menyatukan kedua tangan di depan dada. Iya, benar, biarkan kami ikut sebelum pulang, tambah Sekar. Hei, kau harus bekerja untukku. Siapa bilang kau akan pulang? Sekarang,
kau berhutang padaku dan harus melunasinya. Kami tidak membutuhkan mereka. Katakan kepada mereka untuk pulang. Wan, tegas Mateo dengan angkuhnya. Irwan menoleh lalu kembali memandang kedua gadis itu. Kalian mendengarnya? Hei, kami akan pergi. Hati-hati jika isi cek ini palsu. Kami akan menuntut kalian. Seru Juragan Kartono, menatap tajam ke arah Mateo dan Irwan. Mateo hanya mencibir. Ah, tenang saja. Saya tidak akan memberikan kertas palsu. Bella menoleh ke arah Mateo. Apakah benar ada kertas palsu? Ada. Seperti kertas tisu. Jawab Mateo asal. Kau tidak paham. Ya. Bella menggelengkan kepala. Saya akan mendatangi kalian berdua jika uang ini tidak ada. Tambah Juragan Kartono. Kami jamin bahwa uang ada. Kata Irwan meyakinkan. Penghulu dan saksi lainnya pergi dari tempat tersebut. Diawasi oleh bodyguard Juragan Kartono. Mateo menarik tangan Bella keluar dari tempat itu. Sementara Irwan masih berbicara dengan Juragan Kartono. Tuan yang jutek, maukah Anda memberitahu saya kemana kami akan pergi? Tanya Bella, mencoba melepaskan tangannya. Mateo menghentikan langkahnya. Kamu bertanya mau kemana? Kamu punya hutang padaku. Jadi kamu harus ikut ke apartemen dan bekerja di sana. Ucap Mateo dengan tatapan tajam. Bagaimana dengan kedua kakak saya? Tuan, mereka tidak boleh tinggal di sana. Bella menunjuk ke arah dalam. Saya sudah bilang, kami tidak membutuhkan mereka. Kamu saja yang ikut saya. Jangan banyak bicara. Ikuti saya, kata Mateo sambil mendorong Bella masuk ke dalam mobil. Mereka duduk berdua di jok belakang, menunggu Irwan datang. Bagaimana dengan mereka? Tanya Bella lagi. Masih khawatir tentang kedua kakak perempuannya. Kamu tidak perlu khawatirkan mereka. Mereka juga tidak pernah mengkhawatirkanmu. Mereka malah hanya menyakiti kamu. Lihat saja luka di pipimu itu. Suara Mateo meninggi, membuat Bella menutup kedua telinganya karena suara Mateo yang keras. Tapi, tidak usah bicara terus. Telinga saya sakit mendengarnya. Gadis bodoh. Gerutu Mateo sambil memutar matanya. Telinga saya lebih sakit lagi mendengar kau teriak-teriak. Gumam Bella pelan. Hampir tidak terdengar oleh Mateo. Di mana si Irwan? Kenapa begitu lama? Keluh Mateo sambil melihat ke kanan dan kiri. Bella memilih untuk diam. Matanya memandang kosong keluar jendela. Tidak lagi mengucapkan kata-kata. Mateo diam-diam melirik ke arah Bella, yang terlihat sangat manis dan cantik. Kenapa kamu memandangku begitu? Tanya Bella ketika menyadari Mateo menatapnya. Apa? Siapa yang memandangmu? Sungguh, kamu terlalu sombong. Cibir Mateo sambil memalingkan wajahnya. Lama sekali. Dari mana saja kamu? Gerutu Mateo ketika akhirnya Irwan datang dan masuk ke dalam mobilnya. Dari Gunung Kidul. Mengejar anak babi ngepet. Jawab Irwan sambil duduk di kursi belakang. Di mana anak babi ngepetnya? Apakah dia membawa banyak uang? Tanya Bella dengan penuh antusias. Mateo dan Irwan hanya menggelengkan kepala. Kemudian Irwan segera menyalakan mesin mobil dan berkendara dengan cepat menuju apartemen. Tuan yang ramah, di mana Sekar dan Lily? Tanya Bella, yang ditujukan kepada Irwan yang sedang mengemudi.